Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Wulandari dari kelas Manajemen C angkatan 2020 dengan NIM 20.0221.0083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Perhitungan biaya pesanan. Ada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya-biaya ini dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen. Contoh, harga sering ditetapkan berdasarkan biaya dalam lingkungan perusahaan berdasarkan pesanan. Perhitungan biaya proses. Hal yang penting dalam sistem proses adalah bahwa biaya suatu unit produk identik dengan produk lainnya. Perusahaan jasa juga dapat menggunakan pendekatan perhitungan biaya proses. Contoh, bagian clearing check dari satu bank ke bank yang lain. Perusahaan dengan proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk periode waktu tertentu. Output proses selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya. Selanjutnya, perbedaan karakteristik perhitungan biaya pesanan dan proses. Perhitungan biaya pesanan. Jika biaya pesanan, produk bervariasi. Jika biaya proses, produk homogen atau massal. Jika perhitungan biaya pesanan, biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan atau pesanan. Jika perhitungan biaya proses, biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Jika perhitungan biaya pesanan, biaya per unit, yakni total biaya pekerjaan dibagi unit yang diproduksi. Jika perhitungan biaya proses, biaya per unit, yakni biaya proses dibagi unit yang diproduksi. Selanjutnya ada komponen biaya pesanan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, yang kedua gaji dan upah, dan yang ketiga biaya overhead pabrik yang diberikan. Setelah itu barang dalam proses dan persediaan produksi jadi. Di sini ada contoh soal dari biaya pesanan, di mana PT Mebel Antik menerima pesanan dari pemesan untuk membuat kursi sebanyak 2000 unit. Pesanan ini merupakan pesanan dengan nomor 003. Proses produksi melalui data Departemen Produksi. Departemen 1 sebagai Departemen Pembentukan dan Departemen 2 sebagai Departemen Produksi. Departemen 1 sebagai Departemen Pembentukan dan Departemen 2 sebagai Departemen Penyelesaian. Pesanan ini diterima pada tanggal 10 Januari 2015. Informasi berikut berhubungan dengan pesanan 003 tersebut. Pembelian bahan baku 1 Januari 2015 yakni 200 meter kubik, kayu 500. Pembelian 3 Januari 2015 300 meter kubik kayu 650. Pembelian 7 Januari 2015 700 meter kubik kayu 550. Permintaan bahan baku di bagian gudang untuk Departemen 1 sebanyak 1200 meter kubik kayu. Di sini ada keterangan tentang jumlah jam kerja langsung, upah langsung per jam, jam mesin yang digunakan. Departemen 1 1200 jam, Departemen 2 2000 jam. Departemen 1 upah langsungnya Rp2.000 dan Departemen 2 1.500. Sedangkan jam mesin yang digunakan Departemen 1 450 jam dan Departemen 2 tidak ada. Nah, di sini yang diminta adalah 1. Hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan. 2. Tentukan tarif BOP per departemen. 3. Buatlah kartu harga pokok pesanan nomor 003 tersebut. 4. Hitunglah total harga pokok produksi. 5. Hitunglah harga jual per unit. 6. Buatlah jurnal yang dibutuhkan. Perencanaan BOP per tahun untuk Departemen 1 sebesar 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 jam mesin. Sedangkan untuk Departemen 2 sebesar 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan 30.000 jam tenaga kerja langsung.
Perusahaan dalam penilaian bahan baku menggunakan metode FIFO atau first in first out. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 40% dari total biaya produksi. Ini adalah jawaban nomor 1, penggunaan bahan baku sebanyak 1200 meter kayu dengan perincian sebagai berikut. Persediaan 1 Januari 200 meter kubik, harga Rp500, jumlah 100, jadi jumlahnya 100.000. Pembelian 3 Januari 300 meter kubik, harga 650 dengan jumlah 195. Pembelian 10 Januari 700 meter kubik dengan harga 550 dan jumlah 385.000. Total unit sebanyak 1.200 meter kubik dan jumlahnya Rp680.000. Jawaban nomor 2, tarif BOP Departemen 1 adalah 8 juta dibagi 20.000 per jam menghasilkan 400 per jam mesin. Tarif BOP Departemen 2, 12 juta dibagi 30.000 jam sama dengan 400 per jam kerja langsung. Di sini ada kartu harga pokok, di mana PT Mebel Antik. Di sebelah kirinya ada nomor pesanan, jenis produksi, tanggal pesanan, sifat pesanan. Di sebelah kanan ada nama pemesan, jumlah unit, tanggal selesai, harga jual. Pada kartu harga pokok ini terdapat 3 komponen yang sudah dijelaskan tadi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Kemudian ada jumlah biaya overhead pabrik, jumlah biaya produksi. Di sini ada jawaban nomor 4. Jumlah biaya produksi untuk pesanan 003 adalah biaya bahan baku 680.000, biaya tenaga kerja langsung 5.400.000, biaya overhead pabrik 980.000, total biaya produksi 7.060.000. Nomor 5, harga jual per pesanan 140% dikali 7.060.000 dibagi 2.000 unit menghasilkan 4.942 per unit. Total harga jika terjual semuanya 2.000 unit dikali 4.942 sama dengan 9.884.000. Di sini ada jurnal apa saja yang dicatat. Yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku barang dalam proses BBB Departemen 1 680.000, persediaan bahan baku 680.000. Kemudian B, mencatat pembebanan BTK barang dalam proses BBB Departemen 1 2.400.000, barang dalam proses BBB Departemen 2 3 juta, gaji dan upah 5.400.000. Yang C, mencatat BOP barang dalam proses BOP 980.000, BOP yang dibebankan 980.000. D, mencatat persediaan produk jadi 7.060.000, barang dalam proses BBB 680.000, barang dalam proses BTK 5.400.000, barang dalam proses BOP 980.000. E, mencatat harga pokok penjualan 7.060.000, persediaan produk jadi 7.060.000. Nah, itu mengenai biaya pesanan. Selanjutnya mengenai biaya proses. Karakteristik penentuan biaya proses. Unit yang diproduksi jenis yang homogen dengan melewati serangkaian proses produksi. Setiap unit sama dari biaya produksi. Biaya produksi diakumulasi oleh suatu proses untuk jangka waktu tertentu. Terdapat akun WIP pada setiap proses. Arus biaya produksi dan entry jurnal terkait. Laporan produksi departemen merupakan kunci untuk aktivitas manufaktur. Biaya unit dihitung dengan membagi biaya departemen per periode dengan output periode tersebut. Jenis biaya proses ada 3. Yang pertama ada biaya standar, yang kedua rata-rata tertimbang, yang ketiga first in first out. Metode biaya proses. Yang pertama ada analisis persediaan, yang kedua ada konversi biaya persediaan, yang ketiga hitung biaya yang berlaku, yang keempat hitung biaya per unit, dan yang kelima tentukan biaya untuk produk. Di sini ada contoh soal menghitung biaya proses.
Thaler Company menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang untuk kedua departemen produksinya. Pada tanggal 1 April, Departemen B tidak memiliki persediaan awal. Selama bulan April, 25.000 unit ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Pada tanggal 30 April, Departemen B memiliki 5.000 unit barang dalam proses. 60% selesai untuk tenaga kerja dan 40% selesai untuk overhead pabrik. Selama bulan berjalan, 20.000 unit ditransfer dari Departemen B ke persediaan barang jadi. Bahan baku ditambah di awal proses. Di Departemen B, jurnal berikut ini mengikhtisarkan aktivitas bulan April. Pada biaya proses dihitungnya yakni setiap proses. Barang dalam proses Departemen A $25.000, barang dalam proses Departemen B $15.000, bahan baku $40.000, barang dalam proses Departemen A $10.800, barang dalam proses Departemen B $9.200, beban gaji $20.000. Barang dalam proses Departemen A 14.600, barang dalam proses Departemen B 15.400, overhead dibebankan 30.000. Barang dalam proses Departemen B 40.000, barang dalam proses Departemen A 40.000. Yang diminta adalah nomor 1, hitung unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya Departemen B. Yang kedua, hitung biaya per unit ekuivalen setiap biaya Departemen B. Unit ekuivalen di Departemen Perakitan dihitung dengan menambahkan jumlah unit ekuivalen yang ditransfer keluar dari departemen tersebut ke persediaan barang jadi sebagai biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, overhead. Unit ekuivalen ditransfer keluar 580.000, bahan baku 580.000, tenaga kerja 580, overhead 580. Unit ekuivalen di persediaan akhir 100, bahan baku 100, tenaga kerja 70, overhead 70, total ekuivalen 680, bahan baku 680, tenaga kerja 650, overhead 650. Rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen di Departemen Perakitan ditentukan sebagai berikut. Biaya departemen sebelumnya, biaya di persediaan awal $6.320, bahan baku $830, tenaga kerja $475, biaya overhead $518. Biaya ditambahkan selama periode berjalan $25.000, bahan baku $7.296, tenaga kerja $9.210, overhead $11.052. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan $33.320. Biaya bahan baku $8.126, tenaga kerja $9.685, overhead $11.570. Dibagi dengan unit ekuivalen 680, biaya bahan baku 680, tenaga kerja 650, overhead 650. Biaya per unit ekuivalen $49, bahan baku $11.95, tenaga kerja $14.90, overhead $17.80. Nah, inilah soal yang saya bisa jelaskan. Inilah presentasi dari saya, Dianita Wulandari. Selebihnya apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.